Itu kalau mau nasihatin orang, maka sampaikan secara diam-diam. Jangan kelihatan orang. Sebab itu nasihat fil mala'adhi fadhihah. Nasihatin orang di hadapan halayak ramai itu namanya mempermalukan orang. Tapi nasihat itu diam-diam. Ya, bukan di depan halayak ramai, tapi dilakukan secara diam-diam. Jangan kelihatan orang apabila kita ingin menasihati satu individu tertentu. Nah, ada masalah di sana ketika memuji. Adapun pujian, hendaknya kita itu membenci pujian. Enggak suka dari hati kita, itu kita tidak suka untuk dipuji. Apabila ada orang yang memuji kita, itu ya mulut-mulutnya dia orang. Akan tetapi kita pribadi itu jadilah orang yang tidak suka dipuji, enggak senang, enggak girang kalau dipuji. Apabila ada orang yang memuji, pujian itu dua. Memang ada, benar, atau itu pujian palsu, nggak ada, tidak benar. Kalau pujiannya benar ada pada dirimu, maka katakan alhamdulillahilladzi azharal jamil wa sataral gabih. Alhamdulillah yang menunjukkan hal yang indah dan menutupi hal yang buruk. Semua manusia itu punya keindahan, punya keburukan. Punya keindahan, punya keburukan. Ada kelebihan, ada kekurangan. Ketika ada orang memuji, berarti dia ngelihat kelebihan kita. Maknanya Allah menunjukkan kepada dia sisi kelebihan kita. Tapi juga ada juga sisi lain, namanya sisi kekurangan yang ditutupin oleh Allah Ta'ala. Jadi kalau ada orang muji, bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah yang memperlihatkan, yang memunculkan keindahan dan menutupi keburukan. Alhamdulillahilladzi azharal jamil wa sataral gabih. Tapi kalau seandainya pujiannya itu tidak benar, nggak ada pada diri kita, maka ucapkan seperti yang diucapkan oleh sebagian salaf. Apa salaf bilang? Allahumma la tu'akhidhni bima yaqulun waghfir lima la ya'lamun waj'alni khairan mimma yadhunnun. Ya Allah, jangan kau tuntut aku gara-gara ucapannya mereka, dan ampunkan aku hal-hal yang tidak mereka ketahui yang ada pada diriku, dan jadikan aku lebih baik daripada prasangka mereka. Hakadha la bil madah tafrah wa la tat'ab min adh-dham. Jangan girang ketika dipuji, jangan sedih ketika dimaki. Wah, kita kalaupun ada kemuliaan, ada kebaikan, sumbernya dari Allah. Allah yang ngasih taufik, Allah yang menghiasi kita dengan keindahan tersebut. Kalaupun keburukan yang ada pada diri kita, maka bersyukur masih ditutupin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala keburukan tersebut. Adapun kamu jangan muji orang, nggak usah muji orang, kecuali kalau kita tahu pujianmu akan menambahkan itu orang makin taat, makin berbuat baik, makin rajin, makin tekun, makin dekat kepada Allah. Atau ini orang adalah orang yang memang orang mulia, tapi nggak dikenali oleh orang lain, maka boleh disebut untuk mengenalkan kemuliaan orang tersebut dengan syarat: satu, jangan bohong ketika memuji. Dua, jangan sampai itu orang menjadi ghurur, menjadi takabur, menjadi sombong ketika dipuji. Pujian itu kalau bikin dia makin dekat kepada Allah. Kalau dia jadi jauh gara-gara pujiannya kepada Allah, atau kamu tambah jauh gara-gara berbohong dalam memuji, ya jangan. Jangan gara-gara pujian kita orang jadi makin jauh dari Allah Ta'ala. Apa bedanya kita sama syaitan kalau ada begitu? Wa amma kubar, adapun orang-orang soleh, orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, pujian manusia, cacian manusia sama aja. Di mata mereka nggak ngaruh apa-apa. Dipuji nggak ngaruh, dimaki nggak ngaruh.
wa adabih. Wa idza tamanaka insan ala syai' fa 'alaika bihifdhihi asyad mimma tahfadhuhu law kana milkan lak. Naam. Itu kalau menasihatin orang, maka sampaikan secara diam-diam. Jangan kelihatan orang. Sebab itu nasiha fil mala'adhi fadhihah. Nasihatin orang di hadapan halayak ramai itu namanya mempermalukan orang. Tapi nasihat itu diam-diam. Ya, bukan di depan halayak ramai, tapi dilakukan secara diam-diam. Jangan kelihatan orang apabila kita ingin menasihati satu individu tertentu. Dan sampaikan nasihat itu dengan lemah lembut dalam ucapan. Kemudian juga sebisa mungkin tuh, kalau kita cuma sebisa mungkin apabila cukup dengan isyarat atau sindiran, ya sudah, alhamdulillah, nggak harus secara gamblang dan terang-terangan. Tapi cukup tuh hanya sekedar talwih min ghairi tasrih atau talmih, hanya sekedar isyarat aja. Apabila itu bisa dimengerti dan difahami oleh orang tersebut. Kemudian juga para masyayikh dulu kalau nasihatin muridnya itu dengan talmih atau dengan talwih, hanya dengan isyarat, tidak secara tasrih ketika menyampaikan. Wah, itu fawaidnya, manfaatnya, murid tersebut dia akan girang ketika nggak dipermalukan oleh gurunya. Dia nggak harus nanggung malu, begitu. Dan murid tersebut juga girang ketika dia memahami isyarat dari gurunya, membuktikan kepada kecerdasannya dia. Nah, cuma masalahnya orang sekarang tuh tiap ada nasihat, hatta nasihat yang terang-terangan, hadza li fulan, hadza li fulan, dibagi-baginya ke orang. Nasaiha ala khalqillah, dibagi-bagi ke orang, dia nggak dapat apa-apa. Giliran berkatan dia makan sendiri, giliran nasihat dia kasih ke orang. Atau orang zaman sekarang. Ya, terus kalau menasehatin orang, tahu ada itu orang nanya, siapa yang nyampein kepada kamu tentang perihal ini? Jangan dikabarin. Jadi kita nggak jadi namam, kita menasehati, bukan adu domba, bukan menjadi tukang namimah. Oh, yang nyampein fulan, jangan nyampein. Jangan jadi tukang namimah antara dua orang. Nasihatin dengan lemah lembut, dengan santun. Juga nggak usah memaksa kalau nasihatin. Kalau diterima, alhamdulillah, syukur kepada Allah. Kalau nggak diterima, introspeksi diri. Mungkin kita nggak ikhlas dalam memberikan nasihat, nggak tulus, ataupun juga kita belum mengamalkan apa yang kita suruh, ataupun juga mungkin karena kita nggak menjalankan syarat memberi nasihat dengan baik, persyaratannya nggak mencukupi. Nah, itu cirinya orang yang sombong, orang yang takabur. Itu apabila idza wa'adha annaf wa idza wu'idha anif. Apabila memberi nasihat, maksa, neken, memaksa, menekan, begitu dengan terang-terangan, terus memaksa untuk diterima nasihatnya dia. Sudah gitu juga ketika memberikan nasihat itu kasar memberikan nasihatnya. Nah, terus kalau dikasih nasihat, anif, dia enggan untuk menerima nasihat. Dia menolak menerima nasihat. Nasihat itu adalah hadiah dari Allah. Ketika itu nasihat itu hadiah datang kepada kita melalui orang tua, anak kecil, atau orang perempuan bahkan, ya terima, itu hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habib Ali bilang, man nasahni fa inni minhu linusuh qabil, nasi li khalqillah fi nusuh badil. Siapa yang mau nasihatin saya siap menerima. Itu Habib Ali bilang, orang sekarang galat tanasuh bainahum, nggak ada tanasuh lagi antara mereka. Yang ada itu iftadahu fastalahu. Mereka masing-masing kebongkar aibnya, maka mereka berdamai untuk tidak saling menasehati, untuk nggak saling menegur.
Idza nasahta ahad, kalau kita nasihatin orang, tuh orang bilang, "Wa anta kadzalik fi fulani," dibalas. Dibalas. Nasihat dibalas lagi dengan teguran. Kata. Hingga akhirnya orang jadi malas saling menasihati. Dan mereka, madhabnya mereka itu uskut li askut lak. Kamu diam, jangan tegur saya enggak negur kamu. Iftadahu fastalahu. Hakadha hal ahli zaman. Sehingga mereka menjadi orang yang merugi. Innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Kalau kita diberikan amanat oleh seseorang tentang sesuatu, jaga. Lebih daripada itu adalah milik kita sendiri. Madam ini amanat, jaga amanat tersebut. Sebab orang itu amanat. La iman liman la amanatalah. Kalau nggak bisa jaga amanat, maka nggak ada keimanan. Diamanatkan suatu cerita, simpan, jangan bilang siapa-siapa. Ya udah, ini rahasia, ya sudah simpan. Ada amanah. Diamanatkan suatu barang, diamanatkan suatu tugas, diamanatkan sesuatu, maka jaga, jangan khianat. Sebab alamatul munafik ada idza tumina khan, apabila diamanatkan sesuatu dia berkhianat. Alaika bi'ada'il amanah.